rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, alhamdulillah kita semua sudah bisa melalui bulan Ramadan, sudah bisa melaksanakan Idul Fitri dan sudah terbebas dari segala apa yang dinamakan api neraka. Tetapi yang harus kita ingat, warisan yang harus tetap kita jaga, atau predikat yang harus tetap kita jaga setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita mendapatkan dua predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya. Yang pertama yang harus kita pertahankan predikatnya, yaitu kita berpuasa agar la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan predikat yang kedua adalah kita terbebas dari dosa atau bersih dari dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya di dalam hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa iman yang didasarkan oleh keimanan wa ihtisaban dan karena Allah, maka seluruh dosanya yang telah dia kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan dosa hadwa min Allah akan dihapuskan oleh Allah, tetapi dosa yang berhubungan dengan hadwa minan nas harus ada persetujuan permintaan maaf dari manusia tersebut. Sehingga dua predikat ini harus tetap kita pertahankan setiap tenaga kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bahagia, agar kita menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang beruntung itu disebutkan di dalam surat Al-Asr. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi waktu sesungguhnya manusia semuanya yakin berada pada kematian, kecuali ada 4 golongan yang tidak akan merugi, ada 4 golongan yang akan bahagia, ada 4 golongan yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan mana saja itu? Illal ladzina amanu, yang pertama orang yang mempunyai di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekecil apapun, tetapi mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya, insya Allah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang beruntung. Dan kita alhamdulillah yang hadir di sini semua, khususnya umat Islam, mempunyai modal yang pertama tersebut, yaitu mempunyai keyakinan, mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang menghidupkan kita, dan Tuhan yang mematikan kita, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang maha mengatur yang apa kita perbuat. Yang pertama, modal yang pertama adalah orang yang beriman, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam. Yang kedua, di dalam surat Al-Asr disebutkan tidak cukup hanya keimanan saja, wa 'amilus shalihati. Keimanan tersebut harus berbarengan, harus dibarengi dengan wa 'amilus shalihat, yaitu mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan amal-amal yang dimana kita kerjakan Allah ridha terhadap kita, Allah akan memberikan pahala kepada kita, dan malaikat akan merahmati kita. Oleh sebab itu, amal
saleh adalah implementasi dari keimanan tersebut, sehingga bukan hanya yakin dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dikerjakan oleh amal saleh, yang mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah yang berupa ibadah, yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala Allah. Dan yang tadi disebutkan wajibinatul nawahi, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah yang berupa maksiat, yang apabila kita kerjakan kita akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang harus kita miliki, modal yang kedua agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, setelah amal saleh, wa tawasau bil haqq, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah saling berwasiat terhadap kebenaran. Kalau di sini di dalam bahasa Islam disebutkan amar ma'ruf, yaitu menyuruh kepada kebaikan. Itu juga adalah komponen atau bagian yang akan dapat membahagiakan kita di dunia